Muhammad Edwin bin Nordin. Saya Saat mereka ijab kabul ini guys, saya dapat videonya guys. Kesayanganku, Rara dan mantan suaminya ini guys. Netizen Malaysia yang sering memandang rendah Indonesia. Mereka menganggap Indonesia negara miskin. Orang Malaysia tak banyak susah, kereta pakai mewah, rumah mewah. Kasih tahu sama kau ya. Rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Ya, cash money. Jadi kalau kau cakap kereta itu hal yang mewah, dekat Indonesia bukan hal yang mewah. Rumah orang Indonesia atap dia tinggi-tinggi dan dia orang beli cash money. Penceraian Rara dan mantan suaminya adalah sudah tidak sepaham atau sejalan. Rara pernah menyebut dalam podcast, kami sudah menyalurkan bantuan dalam bentuk natura ya, macam-macam. Cuma natura. 9 miliar. Bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Waduh, ini yang bawa karung kemarin ini guys. Orang-orang Indonesia, saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia, tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Halo guys, berjumpa lagi bersama RiTV guys. Masih seperti biasa, kita akan bahas video viral dan heboh ini guys. Jadi banyak yang akan kita bahas malam ini guys ya. Buat kalian kemarin banyak sekali yang kepo, pengen tahu mantan suami Rara guys. Jadi kebetulan saya dapat video waktu mereka ijab kabul ini guys, sekitar 4 menitan guys ya. Lalu kita lanjut lagi, nanti ada netizen Malaysia merendahkan orang Indonesia guys. Jadi kalian tonton sampai habis, kita bahas biar kita nggak gagal paham guys ya, biar kita nggak bermusuhan. Jadi kita tonton dulu aja guys videonya guys. bin Nordin. saya Aku nikahkan kau dengan istri kesayanganku yang Sajura binti Osman dengan mas kawinnya sebentuk cincin berlian tunai. aku terima nikah yang Syafura binti Uthman dengan mas kawinnya sebentuk cincin Yang Syafura. Jadi sekarang ini kalian pada tahu kan, sekarang ini udah jadi mantan gitu guys. Karena banyak yang penasaran, saya tampilkan guys. soal penceraian yang Syafura dan mantan suaminya. Mimin merangkum dari berbagai sumber media nasional Malaysia. Alasan utama penceraian Rara dan mantan suaminya adalah sudah tidak sepaham atau sejalan. Rara pernah menyebut dalam podcast, ia adalah tipe orang yang tidak mau bertolak ansur dalam rumah tangga. Artinya bertolak ansur itu sikap egois, tidak mau mengalah, atau hanya satu pihak yang mau mengalah. Ternyata Untuk ini selebihnya, alasannya guys. kalian pahami sendiri. Nah, itulah dia guys, mantan suami Rara guys. Jadi kalian nggak penasaran lagi ya guys. Jadi kita lanjut video selanjutnya guys. Ini ada orang Malaysia kesal sama netizen Malaysia guys. Karena netizen Malaysia ini
merendahkan orang Indonesia guys. Waduh, memang ini agak panas ya guys. Jadi kita tonton dulu aja guys videonya, baru kita bahas nanti ya guys. Ini dia videonya. Netizen Malaysia yang sering memandang rendah Indonesia. Mereka menganggap Indonesia negara miskin, hanya karena banyak pekerja kita yang merantau ke sana. Bahkan, ada data World Bank yang disalahpahami, Ini agak panas ya seolah-olah guys. Indonesia negara termiskin kedua di dunia. Dengan kata-kata yang lugas, ia meluruskan pandangan keliru dan membuktikan bahwa kondisi Indonesia tidaklah seperti yang dibayangkan sebagian orang di Malaysia. Orang Malaysia tak banyak susah, kereta pakai mewah, rumah mewah. Kasih tahu sama kau ya. Rumah mewah, kereta mewah kat Malaysia hutang negara, tapi orang Indonesia semuanya cash. Cash money. Jadi kalau kau cakap kereta itu hal yang mewah, dekat Indonesia bukan hal yang mewah lagi. Kat Indonesia orang pakai kereta mewah sudah ramai. Dia beli cash. Dan orang Indonesia pakai kereta buatan Jepang, bukan buatan lokal. Bukan macam Wira, Wajah, Saga, apa tu? Tak ada kat Indonesia. Terus kau cakap rumah orang Malaysia mewah? Oh, panas silau. Kejap ya, kamera belakang. Kau tengok dari atap, kau mengerti rumah mewah ke tak? Ini tempat cuci kereta ni. Kalau ni tempat cuci kereta tu kita semua. Jadi orang Malaysia ini dari guys, atap rumah. dia kesal. Rumah orang Indonesia sama atapnya netizen tinggi-tinggi dan dia Malaysia. orang beli cash money, cash. Karena netizen Malaysia Cash money kau merendahkan tengok, orang cash Indonesia, money guys. semua. Itu cuci kereta, itu kedai. Ini cuci kereta. Ini cuci kereta. Tahu kau? Kau lihat atapnya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi semua. Kau fikir negara kau saja punya rumah mewah, orang Indonesia tak punya? Kau pergi ke Indonesia. Kau pergi ke Indonesia 2025, rumah orang Indonesia utamanya rumah orang Bali mewah semua. Kalaupun ada rumah itu rumah orang miskin, dia perantau. Dia macam orang Jawa merantau dekat Bali. Tapi orang Jawa itu sendiri walaupun dia miskin dekat Bali, dia punya rumah mewah dekat Jawa tau, dekat kampung dia. Jadi memang kalau dia merantau, dia dirantau hidupnya sederhana, tapi di rumah dia punya tanah, dia punya sawah, dia punya motor, cash money, dia punya sawah, tanah luas-luas tuh orang Indonesia. Tak hutang dengan bank, macam kau, hutang kerajaan. Buat apa kita nak bergaya tapi hutang? Buat apa pakai kereta mewah tapi hutang? Buat apa punya rumah mewah tapi hutang? Ada lagi satu, ada rumah Indonesia, jiranku sampai 5 tingkat ke tu? 5 tingkat ke? Kau tengok? Kenapa kau tak pernah datang ke Indonesia? Kesian, miskin. Pergi jalan-jalan, orang Indonesia banyak dia kalau jalan-jalan tu pergi US, UK, macam gitu. Terus orang Indonesia kalau berobat kat Malaysia, ke Singapura. Orang Malaysia berobat kat mana? Kat negara dia sendiri. Miskin. Bahkan dekat Indonesia, budak-budak kecil usia belas-belasan tahun tu, dia orang sudah pakai kereta ke tu? Sudah pakai BMW, Mercedes-Benz, Mazda 2 hatchback. Tak ada kan kat Malaysia? Dah pakai sport car, Civic Turbo. Banyak. Kenapa? Kereta itu kalau dekat Malaysia itu barang mewah ke? Kereta kalau kat Indonesia bukan barang mewah, karena sudah semua rumah punya. Hampir 89% rumah orang Indonesia semua punya kereta atau mobil ke tu. Tempat kau kereta barang mewah Proton, Saga, Wira, Wajah. Indonesia tak kenal produk brand tu, tak kenal. Orang Indonesia tu kenalnya tu Honda. Habis tu dekat Malaysia tak ada ke Mazda, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, macam gitu. Mustang. Indonesia macam gitu kenalnya. Wajah, Saga, Wira, tak kenal dia. Kalaupun ada orang Indonesia banyak pakai motor, dia orang pakai motor buatan Jepang tau. Warna terbaru macam Scoopy, Civic, Scoopy, Ninja. Aku tak begitu faham lah nama motor-motor ni. Tapi yang aku tahu Vilano, NMAX, X-Max macam gitu. Dia buatan Jepang, buatan luar negeri semua. Tak macam motor dekat Malaysia. Apa tu? YFI. YFI tu kalau kat Indonesia setara dengan Supra, motor lama. Kat Indonesia sudah tak minat orang-orang motor Supra. Habis tu apa? Are King. King dekat Indonesia juga sudah tak banyak orang pakai. Tak ada, jarang. 1% je. Orang yang betul-betul miskin tu pun buat collection. Kalaupun dia orang pakai motor buatan Jepang semua. Dia beli cash. Kalaupun ada yang kredit motor itu, dia orang budak sekolah lah. Macam dia orang university, dia orang kerja, SPJ, macam gitu. Ya, jadi kalau kat Malaysia kan motor-motor lama sangat, tahun-tahun bila tu, zaman purba itu masih ada kan? Kat Indonesia tak ada. Tak ada. Macam kat Malaysia ramai orang pakai YFI, kalau kat Indonesia nama dia Supra X. Indonesia sudah tak ada. Ketinggalan zaman. Satu lagi, iPhone. Orang Indonesia 99%, 95% dia orang semua pakai iPhone. Kalau kat Malaysia pakai apa? Samsung Galaxy Pocket. Di sini orang yang tidak bisa memahami kata-kata, bahasa, penyampaian, dia nggak paham. Kenapa?
budak-budak kecil, anak-anak kecil sekolah tadi kan dekat Indonesia itu kalau diajak ngomong conversation dia boleh paham. Tapi Upin Ipin ini payah nak paham. Sudah jelas di situ tertulis Indonesia masuk negara yang mempunyai rakyat miskin terbanyak nomor 2, rakyat miskin terbanyak. Berarti tidak ditulis negara termiskin. Kenapa Indonesia masuk negara mempunyai rakyat miskin terbanyak? Karena negara dia 277 juta jiwa rakyatnya. Kan bodoh kan? Habis itu dia goreng katanya, makan tuh fakta. Negara kau punya penduduk paling miskin terbanyak. bodoh. Sekolah kau sekolah, sekolah. Waduh, memang panas ya guys. Jadi untuk hal-hal kayak gini ya udah kita lupakan saja guys. Jadi udah tidak zamannya lagi kita saling rendahkan. Orang Indonesia merendahkan Malaysia, orang Malaysia merendahkan Indonesia, itu udah nggak zaman lagi guys ya. Sekarang ini orang Malaysia sudah banyak bergaul sama orang Indonesia guys. Konten kreatornya juga banyak bergaul sama orang Indonesia. Sampai-sampai ada kompetisi tinju guys di Beyond. Orang Malaysia versus orang Indonesia. Sampai-sampai ada yang jodoh mereka guys. Mungkin kalian ada yang tahu mungkin. Jadin Batra sama Rania. Adiknya Jordan Boy guys. Jadi kita Indonesia sama Malaysia baik-baik aja lah ya guys. Kita nggak perlu saling rendah-rendahkan lagi. Nggak perlu saling balas lagi. Jadi kita tonton dulu video selanjutnya guys. Ini dia videonya guys. Ia bernama Wandi Aziz meluapkan kekesalannya terhadap kepemimpinan saat ini. Ia menegaskan bahwa rakyat seharusnya tidak lagi memilih pemimpin yang dianggapnya gagal dan tidak memiliki kapasitas berpikir. Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia, macam-macam kekangan, itulah inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang, tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional. Parah bang. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan vote pemimpin-pemimpin yang tak ada. Di tengah bencana Sumatera melanda, pria asal Malaysia Wandi Aziz kesal dan meminta agar ke depan jangan lagi pilih pemimpin saat ini, karena dinilainya tidak punya otak. Awalnya dia cerita, menjual parfume ke Indonesia, dipersulit harus ada cukai, dan lain-lain hal ini, makumi demi menjaga produk lokal. Tapi saat bantuan korban banjir dari Malaysia ke Sumatera dipersulit, harus ada cukai, dan lain-lain hal ini, menurutnya pemimpin Indonesia, akal sehatnya tak berfungsi. Wandi Aziz menyebut bahwa kondisi yang terjadi sekarang adalah bukti nyata dari lemahnya kepemimpinan. Baginya, seorang pemimpin bukan hanya sekadar duduk di kursi kekuasaan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi, visi, dan keberanian untuk membawa rakyat keluar dari masalah. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian netizen mendukung kritik pedas tersebut, menganggapnya sebagai suara kejujuran dari rakyat yang muak dengan janji kosong. Namun, ada juga yang menilai kata-kata Wandi Aziz terlalu kasar dan tidak pantas diucapkan. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya emosi publik ketika berbicara soal kepemimpinan. Kritik keras seperti ini seringkali menjadi bahan bakar viral di dunia maya, memancing komentar, reaksi, dan bahkan perpecahan opini. Sebelumnya, pemerintah menegaskan kesiapan dan kemampuan nasional dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa meskipun banyak pemimpin negara sahabat menawarkan bantuan, Indonesia memilih mengandalkan kekuatan sendiri, karena kapasitas penanganan bencana dinilai memadai. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang, terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, kata Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Presiden menekankan bahwa negara memiliki perangkat yang kuat dan terlatih, mulai dari TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, hingga Basarnas. Seluruh unsur tersebut bergerak terpadu dalam operasi kemanusiaan,
termasuk pengerahan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk menjangkau daerah terdampak yang sulit diakses. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat, tegas Prabowo. Di lapangan, pemerintah pusat dan daerah terus membuka akses darat menuju desa-desa yang masih terisolasi akibat banjir dan longsor. Sambil menunggu jalur darat pulih, helikopter TNI AU dikerahkan untuk memastikan bantuan logistik, obat-obatan, dan kebutuhan pokok tetap sampai kepada warga. Presiden menyebut kehadiran aparat di tengah masyarakat sebagai cerminan negara yang bekerja. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus terang saja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat, ujarnya. Sebagai bentuk komitmen pengawasan langsung, Prabowo berencana rutin mengunjungi wilayah terdampak. Saya merencanakan minimal 1 minggu sekali saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan, kata dia. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menegaskan negara tidak akan membiarkan warga menghadapi bencana sendirian. Pemerintah pasti hadir, tetapi mohon kesabaran. Curah hujan masih sangat tinggi, ujar Marwan saat meninjau pengungsian di Deli Serdang. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi tata kelola lingkungan pasca bencana, agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan koordinasi lintas lembaga, kehadiran langsung pimpinan negara, serta dukungan penuh aparat dan relawan, pemerintah optimistis penanganan dan pemulihan bencana di Sumatera dapat berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. berada di kantor Gubernur Provinsi Aceh. Hari ini tanggal 16 Desember 2025. Ini bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Cuma segini bantuan yang untuk Aceh. Hah? Cuma segini bantuan negara untuk Aceh. Bikin malu aja. Kalau cuma segini bantuan negara, bagus buat pulang aja lah. Nggak ada apa-apanya ini bantuan ini. Ya, itu ada bantuan asing bertonton dianggap sepele. Ini cuma bantuannya nih. Bikin malu. Kalau negara nggak bisa bantu Aceh, jangan bantu dengan bantuan segini. Bikin malu aja. Saya PJR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bawa karung itu nih guys. Waduh. Orang di tempat bencana cuma makan mie. Mereka malah share-share hal yang kayak gini guys. Kadang masih ada yang kelaparan, hanya bisa makan mie, tapi tahu sendiri pemerintahannya malah nge-share makan enak begini guys. Waduh. Wajar saja kata orang Malaysia tadi, nggak ada otaknya katanya. Jadi itu kita harus akuin itu guys. Jadi itulah dia guys videonya guys. Semoga kalian yang nonton, kalian selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar guys. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf guys. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oke.